Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh dan segenap Nabawi Jamaah Nabawi Fair, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Nabawi Fair, juga pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah berada di ujung bulan Sya'ban dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita dan sampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di dalam talk show pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, talk show hari ini adalah talk show yang sangat istimewa sebab kita kedatangan guru mulia kita, panutan kita, Habibana Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf. Syaraftumuna Habib, nawartumuna bihudurikum. Alhamdulillah, beliau ini adalah Ketua Rabithah Alawiyah saat ini, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Sunni Salafiyah di Pasuruan. Kaifalukum Habib? Alhamdulillah Habib. Nah, mohon maaf Habib, sebelumnya saya sebagai moderator minta maaf kalau ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang sopan. Minta ikhlasnya, minta ridhonya, dan mudah-mudahan antum bisa makluminya Habib. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tema yang bakal kita bahas untuk talk show pada kali ini yaitu berkaitan tentang bulan suci Ramadan. Berhubungan bulan suci sebentar lagi akan hadir kepada kita, maka tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu jaga diri, sucikan hati di bulan Ramadan nanti Habib. Nah, sebelum kita fokus untuk berbincang tentang tema yang diangkat pada kali ini, sebelumnya Al-Faqir ingin bertanya tentang unek-unek, atau mungkin ini unek-unek juga dari para jamaah yang menyaksikan baik dari Nabawi TV ataupun yang hadir pada sore hari ini. Kita sering disuruh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Disuruh oleh guru-guru kita, sambut bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana Habib menyambut bulan suci Ramadan dengan baik dan benar, gitu Habib. Sebelum kita akan membahas lebih detail tema yang akan kita bahas pada talk show kali ini. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Berapa menit untuk diterangkan? Terserah antum, nanti ada sesi tanya jawab juga. Ya. Kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala atur ada prasolat, amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kita diperintahkan untuk membersihkan diri, tempat, pakaian daripada najis, daripada hadas. Kemudian menutup aurat. Kemudian mendekati sholat, kita diajarkan adzan, qomat. Kemudian sholat pun ada qobliyah. Kemudian sholat ada ba'diyah, ada wirid dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah ada persiapan dan ada penyempurnaan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk wudhu, membasuh badan tertentu.
maka seharusnya kita juga harus membasuh hati kita. Karena yang menghadap kepada Allah itu bukan hanya badan, tapi hati. Dan hati itu adalah yang menjadi nilai di sisi Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada bentuk badan kamu dan amal kamu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kamu dan niat kamu. Sebagaimana kita diperintahkan untuk membersihkan najis yang ada di badan kita, bersihkan juga najis hati kamu. Sombong, cinta dunia, ambisi, kejam, bengis, egois, dan lain-lainnya. Bersihkan itu semuanya. Kemudian setelah itu Anda melakukan gabliyah. Gabliyah ini kalau bahasa sebelum main itu ada ekstra permainan, pemanasan. Belum sholat, intinya kita sholat pendahuluan. Melatih khusyuk, melatih khudu, melatih fokus. Baru setelah itu inti sholatnya. Setelah itu kita koreksi, ada kekurangan, ada ba'diyahnya. Tapi ada yang nggak ada ba'diyah, sholat subuh misalnya, ada sholat duhanya. Itu semuanya sebagai penyempurna. Begitu juga sebelum masuki Ramadan. Ada amalan-amalan pendahuluan. Ada amalan-amalan di dalamnya. Ada amalan-amalan setelah Ramadan sebagai penyempurna Ramadan. Pendahuluannya dimulai bulan Rajab sebetulnya. Dimulai bulan Rajab. Rajab dikatakan oleh ulama adalah Syahrul Badri. Bulan untuk menanam bibit. Wa Sya'ban Syahrus Sagyi. Bulan untuk mengairi tanaman atau bibit yang udah ditanam tadi itu. Wa Ramadan Syahrul Hasad. Bulan Ramadan, bulan kita panen daripada hasil tanaman kita. Persiapan cukup lama. Yang punya dosa tobat mulai bulan Rajab. Jangan melakukan dosa. Sehingga di bulan Ramadan Anda udah kuat, nggak tertarik dengan dosa. Yang Anda malas sholat, tingkahkan sholat ada di bulan Ramadan, ada di mulai bulan Rajab. Bulan Sya'ban tetap dijaga. Sehingga Ramadan udah terbiasa, sholatnya Anda menjadi enteng dirinya. Puasa juga begitu, mulai diatur itu mulai bulan Rajab. Sehingga Ramadan udah biasa, nggak sampai lambung ini. Nggak sampai kena lambung. Yang biasa nonton TV biasanya mulai bulan Rajab udah ditinggalin. Sehingga kita nggak perlu nonton TV. Ada di bulan Ramadan. Enteng jadinya. Tapi tentunya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Di bulan Syawal juga diperintahkan kita untuk puasa 6 hari. Shaum sit min Syawal. Untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di bulan Ramadan. Persiapan ini yang harus kita seriusi, saudara. Kalau tidak, gagal dalam amal, maka kita akan rugi. Kalau Anda mau kedatangan tamu yang mulia, tamu terhormat misalnya, Anda akan persiapkan, Anda bersihkan rumah. Anda mungkin cat baru rumah Anda. Anda mungkin dupa, gahru, Anda siapkan makanan-makanan untuk penghormatan terhadap tamu. Wah, kada. Begini juga tamu Ramadan yang akan datang.
bersihkan diri daripada urusan duniawi. Bersihkan diri daripada pikiran-pikiran negatif. Bersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati. Persiapkan dengan semangat yang tinggi. Dulu orang-orang salaf, mereka tadi itu punya tabungan, celengan. Celengan ya di sini ya. Celengan. Mingguan sama tahunan. Kalau dia bekerja, ada yang ditaruh celengan mingguan, ada yang ditaruh di celeng tahunan. Celengan mingguan ini dibuka pada hari Kamis sore. Isinya ini adalah untuk biaya hidup hari Jumat dia dan keluarganya. Secukupnya. Tidak mau tersentuh dengan urusan dunia, khusus untuk urusan ibadah kepada Allah. Celengan tahunan dibuka di akhir hari bulan Sya'ban. Ini adalah untuk biaya 1 bulan Ramadan. Tidak mau urusan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak kira-kira? Kalau kita semakin semangat di bulan Ramadan. Kenapa? Targetnya bukan ibadah Ramadan, hari raya. Justru keluar Ramadan targetnya. Tapi kalau mereka tidak, justru kalau hari raya, dia tadi itu nangis. Kenapa? Menyesal karena kehilangan bulan Ramadan. Bulan keberuntungan yang sangat besar. Sehingga dia menghadapi hari raya biasa. Menghadapi hari raya biasa. Sampai di antara mereka menyatakan, laisal id liman dabisal jadid, innamal id liman ta'atuh tazid. Bukanlah hari raya itu adalah orang yang pakai baju baru, tapi yang ada peningkatan dalam ibadahnya kepada Allah, taatnya kepada Allah. Laisal id liman tajammala bil markub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya tadi itu orang yang mau tampil dengan kendaraan yang baru, tapi hari raya itu bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, open house kan kalau udah hari raya. Tamu-tamunya datang, dilihat bajunya tamunya lebih bagus daripada Amirul Mukmininnya. Yang disuguhkan roti kering. Yang pergi ke Arab pernah kan ngelihat roti kering, nggak bisa dimakan langsung, rontok gigi. Harus dimasukkan ke air. Masukkan ke air baru. Ini orang-orang pikir ini lupa hari raya rupanya ini Amirul Mukminin kita nih. Amirul Mukminin ini hari raya. Benar. Kok begini bajunya? Kok begini makanannya? Kata Amirul Mukminin, "Wa mal 'id 'indakum?" Apa hari raya bagimu? Ya. Pakaian baru, makanan lezat. Al-'idu 'indi yaumun la a'si fihi rabbi. Hari raya bagiku adalah hari di mana aku tidak maksiat kepada Tuhanku. Itu hari yang perlu dirayakan. Bukan setahun 2 kali. Setiap hari aku bisa berraya asal aku tidak maksiat dan lupa terhadap Tuhanku. Tapi kalau sudah banyak dosa, apa yang dirayakan? Itu hari kesedihan sebenarnya. Karena itu persiapan ini harus dengan pembersihan daripada dosa. Pembersihan hati dan pikiran daripada sifat-sifat yang negatif. Semangat tinggi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ke sana, Habib. Jadi seperti itu kita harus menyambut bulan suci Ramadan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau. Bukan cuma sekedar euforia, bukan cuma sekedar seremonial. Biasanya kan orang kita kalau udah datang bulan suci Ramadan hanya sekedar euforia, tapi yang lebih penting dari itu yang tadi telah disampaikan oleh beliau kita lupakan. Biasanya kita adakan pawai obor, kita adakan mungkin makanan-makanan yang biasa nggak ada, biasanya diada-adain di bulan Ramadan. Nggak ada kolak, biasanya bulan Ramadan ada kolak. Terus kemudian sirop, macam-macam sirop ada. Nah itu salah satu euforia yang boleh kita lakukan, tapi ada yang lebih penting dari itu semua tadi yang telah disampaikan oleh panutan kita, guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf.
Nah kemudian Habib, kita langsung fokus ke tema yang tadi telah disampaikan, yaitu jaga diri, sucikan hati di bulan Ramadan nanti. Nah untuk mensucikan hati Habib, ada tahapan-tahapan dalam mensucikan hati atau tidak? Karena kita ini kan orang-orang yang masih baru untuk mensucikan hati. Bagaimana caranya Habib untuk agar kita bisa mensucikan hati, tahapan-tahapan dalam mensucikan hati kita itu Habib? Iya. Sebenarnya hati itu seperti aki. Aki ya, tahu kan? Aki itu diisi setrum, diisi listrik oleh luar. Tapi setelah itu aki itu akan memberikan listrik kepada lampu-lampu yang akhirnya mengeluarkan sinar. Paham nih ya? Saya ulangi lagi ya, aki diisi listrik. Kalau udah penuh, aki ini akan bisa memberikan listrik yang akan bisa menerangi lampu-lampu yang ada di sekitarnya. Hati manusia juga begitu. Isi dengan anggota badan dengan yang positif. Misal, sering memandang orang yang soleh. Itu akan mengisi hati cinta kepada orang yang soleh. Kalau sudah begitu, hati akan mengajak anggota badan kita untuk meniru amalnya orang yang soleh. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Hati akhirnya gemar mendengarkan ayat Al-Quran. Hati akhirnya senang, bahagia dengan hadis-hadis Nabi. Akhirnya mengajak kita untuk bisa sering membaca Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi. Mulut kita selalu bersolawat kepada Nabi. Itu akan mengisi hati kita untuk rindu kepada Nabi. Akhirnya mengajak anggota badan kita untuk bisa mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi hati kamu isi. Tapi kalau hati kamu melihat perempuan-perempuan penampilan artis-artis, hati kamu akan cinta kepada itu, senang kepada itu. Akhirnya membuat hati kamu cenderung ingin kenal dengan perempuan yang cantik, bahkan bisa mengajak untuk berzina. Mulut kamu bercerita tentang masalah-masalah yang negatif. Anggap misalnya minuman-minuman keras. Hati itu akan mengisi hati kamu untuk pingin merasakan itu. Dan akhirnya mengajak anggota badan kamu tadi itu untuk bisa minum minuman keras. Karena itu hati-hati. Jangan dianggap yang dilakukan anggota badan kamu itu tidak berpengaruh dengan hati kamu. Jangan dianggap begitu. Karena itu wudhu kamu itu. Kalau kamu laksanakan benar, wudhu kamu dari itu sama dengan membersihkan hati kamu. Ketika kamu tadi itu misalnya membasuh muka, ingat dosa-dosa yang kamu lakukan oleh mata kamu, oleh mulut kamu yang ada di muka kamu tadi itu. Sambil kamu itu mohon ampunan kepada Allah, maka itu akan juga bercucuran dosa dari wajah kamu dengan tetesan air wudhu yang bercucuran dari wajah kamu. Begitu juga tangan dan dahinya. Artinya ibadah badan ini berpengaruh untuk kebaikan hati. Kebaikan hati adalah sangat berpengaruh untuk kebaikan badan. Yang ngerusak hati ya kamu sendiri. Kamu sendiri. Nih gambarnya. Anda sering ngelihat mobil baru terus. Anda nggak akan mensyukuri sepeda motor Anda nanti. Wah, pingin anak punya itu. Kalau sudah pingin punya itu, segala cara, walaupun korupsi, walaupun kamu nipu, walaupun mencuri. Kenapa? Karena kamu telah mengisi hati kamu untuk itu. Karena itu di sini hati ini betul-betul isi dengan yang seluruh gerakan kamu untuk yang positif. Hati akan nanti menjadi aki, menerangi lampu sekitarnya, menerangi mata kamu, menerangi telinga kamu, mulut kamu, mengajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi begitu pemirsa dan hadirin wal hadirat rahimakumullah.
tahapan kita untuk mensucikan hati kita dimulai dari fisik kita. Karena mata tadi sebagaimana yang disampaikan, kemudian telinga, lisan itu adalah jendela hati kita. Kalau mata kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, telinga kita juga bersih, insya Allah hati kita juga bakal bersih. Seluruh anggota badan ya, walaupun tangan, kalau tangan tadi misalkan sedekah, tangan tadi itu digunakan untuk misalnya bisa bersalaman dengan ibu, dengan rasa hormat, itu juga membiasakan tangan ini akan membuat kita menjadi orang yang bakti nantinya. Kenapa? Hati kita sudah diisi dengan hormat dan cinta bakti kepada orang tua dan seterusnya begitu. Seluruh anggota badan itu akan sangat berpengaruh dengan baik dan tidaknya hati kita. Baik dan tidaknya hati kita berpengaruh kepada seluruh anggota badan kita, begitu. Begitu. Jadi seluruh anggota tubuh kita upayakan untuk kita bersihkan dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa sehingga nanti efeknya hati kita juga bakal bersih. Nah, kemudian Habib, apa ada tanda-tanda hati kita kalau sudah bersih atau bisa melihat orang lain gitu, ada enggak tanda-tanda orang lain itu hatinya bersih atau hati kita bersih itu Habib? Tanda-tanda kalau orang hatinya sudah bersih Habib. Nah, gimana tanda orang itu bisa bersih hati? Nah, ini orang bersih hati apa enggak? Sebenarnya al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah kacanya orang mukmin. Semenjak kamu suudon sama orang itu, berarti kamu enggak bersih hati. Semenjak kamu merasa adalah orang yang paling bersalah, bersihkan, insya Allah kamu adalah orang yang baik. Ini yang ada di majelis, ini semuanya ada di masjid. Di masjid yang sama ya, dalam majelis yang sama. Tapi nilainya di sisi Allah mungkin berbeda, nggak sama. Kenapa? Karena dipandang hati. Kalau diibaratkan hati itu wadah. Hati itu wadah. Semakin cekung ke bawah itu wadah, semakin banyak menampung isi. Benar apa enggak? Kalau rata, berarti hanya basah. Tapi kalau udah tengkurap, berarti tidak menampung apa-apa. Tumpah. Ini yang hadir di sini juga begitu. Yang dia merasa dirinya banyak bersalah. Nih orang-orang semuanya baik. Aku yang aja banyak salah. Aku yang terjelek ada di sini. Aku adalah orang yang paling tidak benar ada di sini. Ini paling banyak berkah. Ini yang paling banyak perhatian Tuhan. Ini paling banyak pahalanya. Tapi kalau memandang, kita ini sama semuanya. Kita ini adalah sama semuanya. Ini dapat basah, dapat berkah, tapi dikit basah. Tapi kalau udah tengkurap, aku yang paling utama, aku yang paling afdol, aku yang paling hebat. Ini nggak dapat apa-apa. Pulang majlis ini kosong, jangan-jangan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Hah? Anda ketika melihat diri Anda adalah orang yang lebih baik daripada Anda, ketahuilah bahwa Anda adalah bukan orang baik. Ada seorang yang namanya Abu Bakar. Punya ayah namanya Abdullah. Ayahnya adalah guru besar, wali min auliillah, Al-Idrus. Anaknya adalah cerdas, pinter ilmunya, luar biasa. Tapi ayahnya mau mengetes. Mau menguji dia. Nak, tinggalnya di kota Tarim. Kau sekarang keluar cari makhluk Allah yang lebih jelek daripada kamu, wahai anakku. Abahmu, ayahmu ingin mengetahui kecerdasan kamu. Jalan. Ketemu orang tua. Yang dia tadi itu minta-minta. Dia ngasih, dia memberi. Wah, pemberi lebih mulia dong daripada peminta. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Ini, aku lebih baik. Mau dia bawa, astagfirullah kata dia. Ini orang lebih banyak sholatnya dari aku. Karena umurnya udah tua. Lebih banyak dzikirnya. Lebih banyak baca Qur'annya. Lebih banyak dia tadi itu ibadah daripada aku.
Astagfirullahaladzim, aku hanya karena beberapa duit ini. Belum tentu aku tadi itu diterima sedekahku, astagfirullahaladzim. Gak jadi. Sampai pada puncaknya bertemu dengan seekor anjing. Nah, binatang manusia. Turunan orang baik lagi. Hah? Najis lagi ini binatang nih. Mau dibawa. Nih, anjing lebih jelek daripada aku, jelas. Dia berpikir, ya di dunia anjing binatang najis. Kamu adalah manusia. Tapi ada di akhirat. Ketika banyak dosa, manusia digeret masuk neraka. Anjing tidak ada satupun yang masuk neraka. Kalau aku masuk surga, aku lebih baik daripada anjing. Tapi aku masuk neraka, maka anjing lebih baik daripada aku. Enggak ada jaminan aku pasti selamat dari neraka Allah. Pulang, sore hari pulang, mulai pagi sampai sore. Gimana? Adakah di kota ini, wahai putraku, yang lebih jelek, makhluk Allah yang lebih jelek daripada kamu? Sudah aku keliling, wahai ayah, ternyata anakmu adalah yang terjelek ada di kota ini. Bangga ayahnya, alhamdulillah. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka dia sudah kenal dengan Tuhannya, wahai anakku. Kita kan enggak merasa lebih hebat terus. Merasa lebih unggul terus. Akhirnya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk Allah yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya? Yang pertama adalah iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki. Karena itu siapa orang yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, maka dia ikut madhabnya iblis, saudara. Iblis 80.000 tahun beribadah. Dengan sifat sombongnya, dia dilaknat oleh Allah. Ini yang minim ibadah sombong. Gimana nasibnya kita kalau kita nggak punya bersih hati? Karena itu puasa ini jadikan untuk membersihkan hati. Karena sesungguhnya yang selamat di hari kiamat adalah illa man atallaha biqalbin salim, yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan hati kita hati yang suci, hati yang bersih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia tadi penjelasan dari guru kita tentang bersihnya hati. Jadi yang tahu bersihnya hati kita ya kita sendiri. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita merasa lebih, maka hati kita belum bersih. Bukan begitu, Habib? Nah, jadi Habib, kadang ada istilah orang-orang zaman sekarang, yang penting hatinya bersih. Walaupun orang jangan ngelihat orangnya. Atau ada juga perkataan-perkataan orang zaman sekarang, yang penting beramal baik, apapun agamanya itu, Habib. Itu yang lebih parah lagi. Bagaimana pendapat antum tentang pendapat-pendapat orang-orang yang semacam ini? Saudara, dengarkan baik-baik. Hati yang baik itu akan wujud dalam anggota badan kita akan berbuat baik. Itu pasti. Kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap wadah itu kalau bocor, itu akan mengeluarkan sesuai dengan isinya. Kalau isinya adalah susu, bocor yang keluar adalah susu. Kalau air seni, bocor yang keluar adalah air seni. Mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, badan kita, semuanya itu bocornya dari hati. Jangan ada orang maksiat, yang penting hati baik. Walaupun kamu kenal dengan perempuan, yang penting kamu bisa jaga hati. Nggak bisa, itu bocor udah. Ya bocornya di anggota badan kamu itu. Kalau negatif ya hatimu masih negatif. Karena itu awas, hati-hati. Yang repot tadi itu udah jelek mengaku bersih hati. Lah ini kan bahaya nih, nggak tahu diri. Ini orang nggak tahu diri. Ada binatang itu kalau di Jawa disebut kepik. Apa di sini nih? Kepi, apa kepi? Iya, kepik juga. Hah? Kumbang.
Kumbang. Yang kecil itu yang baunya nggak enak itu. Walang sangit. Walang sangit. Iya. Itu walang sangit nggak tahu diri, dia bangga dengan baunya. Wah, dia keluarkan baunya. Dia menganggap dengan baunya tadi itu orang menjadi senang, padahal semuanya nggak senang. Begitulah orang kadang-kadang menganggap dirinya adalah baik hatinya. Yang bocor semuanya nggak bagus, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Baik, perbuatan baik aja kalau merasa dirinya baik itu ujub. Apalagi perbuatan jelek merasa baik. Ini bahaya nggak? Gila jadinya. Berbuat baik, dia merasa dirinya hebat, itu ujub. Ujub itu kata Nabi, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit ujub, merasa hebat, bangga, itu akan menghapus pahala, membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Kalau ada punya almari, ukir-ukiran mahal, berpuluh-puluh juta harganya. Bagus, tapi terbakar. Berapa nilainya? Enggak ada nilainya. Haji, umroh, mengajar, majelis, dzikir, sholat berjamaah itu. Tapi dia merasa dirinya bangga. Terhapus, enggak ada nilai di sisi Allah. Ini main kartu, yang penting hati bersih. Ini pakai gitar, yang penting hati bersih. Ini perbuatan kamu munculnya dari bocoran hati kamu. Udah begini perbuatannya lupa kepada Allah, merasa hebat. Ya keliru dong. Yang berbuat baik merasa dirinya hebat aja itu akan bisa menghanguskan pahala. Apalagi yang begini sifatnya. Fadhil Habib. Jadi begitu. Alhamdulillah kita sudah dapat pencerahan dari beliau. Nah, maka untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin ada dari hadirin yang mau bertanya, dipersilahkan angkat tangannya dan nanti akan kita tunjuk satu persatu. Mungkin berapa pertanyaan kira-kira ini? Mungkin kita ambil dulu dua pertanyaan. Dua pertanyaan, ya silakan angkat tangannya. Dari yang ini dulu, coba yang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Taufik, saya mau nanya, bagaimana menyikapi hati yang kayak roller coaster gitu, Habib. Jadi kadang cepet taatnya tapi cepet maksiatnya gitu. Bagaimana menyiasatinya biar istiqomah gitu. Mungkin itu aja, Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Summiyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi. Dalam hadis al-qalbu asra'u tagalluban minal gidri fi ghalyanih. Dikatakan qalbun, qalaba yaglubu itu berbalik ini. Dikatakan qalbun karena mudah berbalik. Yang asalnya cinta jadi benci, yang asalnya benci jadi cinta, yang asalnya dia tadi itu bahagia jadi sedih, yang sedih jadi bahagia, mudah berbalik. Ibarat kata Nabi SAW, orang lagi memasak air yang dibawa ke atas, yang atas ke bawah. Karena itu minta selalu kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku tetap dalam ajaran agamamu. Bahkan nanti di akhir zaman, pagi mukmin sore kafir, sore mukmin pagi kafir, dibuat mainan agama, berubah bahkan imannya. Karena itu manusia yang
paling dia selamat kalau dia adalah betul-betul perhatian dengan hatinya. Ini hati ini satu arena, satu lokasi yang diperebutkan 4 sifat. Dan semuanya jangan diterima kecuali satu. Sifat yang pertama adalah sifat ketuhanan. Ini nggak boleh masuk dalam hati ini. Akhirnya jadi orang yang sombong. Allah Maha Kuasa, dia akan menguasai orang, harus nurut sama dia. Allah di situ maha mematikan, yang nggak nurut mati, siksa, muntakim. Allah itu maha maha. Dia menjadi seperti Tuhan. Siapa yang nggak taat sama dia harus siksa. Siapa yang patuh sama dia, wah dikasih hadiah besar, masuk surga. Jadinya nanti akhirnya melanjut sampai Fir'aun puncaknya. Anna rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi. Nggak boleh masuk dalam hati. Yang kedua, sifat setan. Setan itu adalah maksiat kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah. Sifat setan. Maksiat kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah. Seneng maksiat. Nyanyi asyik, ngaji benci. Orang yang soleh benci. Orang yang fasik, wah idola. Sifat setan nih. Yang ketiga, sifat binatang. Macam-macam binatang itu. Ada binatang itu yang cukup, yang banyak makan. Tuh lihat sapi. Terus mulutnya gitu. Nah, ini makan. Ibadah enggak, males. Dia duduk di kafe ini, duduk ada restoran itu, makan lagi. Ini perlu dibuatkan kandang, saudara. Ada sifat binatang buas. Kejam, cari yang lemah untuk dimangsa. Sadis. Kalau bertemu sama seperti kucing. Jantan sama jantan, rame. Ribut. Sifat kebinatangan tuh. Ada yang syahwat seksual. Naik sana, naik sini seperti ayam tuh. Seperti kelinci. Ini jangan masuk dalam hati. Yang bagus sifat kehambaan terhadap Tuhannya. Gimana sifat kehambaan kepada Tuhannya? Nurut, patuh, takut dimarahi sama tuannya, pingin dia diridhoi sama tuannya, pingin dia tadi itu mendapatkan nama baik, posisi baik ada di tuannya. Sifat hamba itu hebat. Itu hebat. Karena itu posisikan kamu kepada Tuhan kamu seperti posisinya hamba kamu kepada kamu. Kira-kira yang kamu harapkan. Kamu kalau menjadi tuan punya budak. Ya saya pingin budak yang giat bekerja dong. Budak yang patuh. Budak yang dia pekerjaannya baik. Rajin. Disiplin. Tepat waktu. Kan gitu. Kalau budak kamu malas. Nggak mau ente panggil nggak mau. Ya marah kita. Posisikan kamu dengan Tuhan kamu. Allah juga ridho kepada kamu jika kamu adalah giat. Jika kamu tadi itu adalah disiplin. Hayya 'alas shalah, tepat waktu. Awal waktu. Salat berjamaah. Puasa juga demikian. Jauh daripada maksiat. Maka kamu akan menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Ya, saya kira cukup tadi penjelasan dari beliau sudah jelas ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Boleh diangkat tangannya.
Coba yang tengah, ya antum. Fadhol. Mic-nya tolong diop. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bib ingin bertanya mengenai hubungan antara hati dengan akal. Boleh diminta penjelasannya Habib? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati dan akal. Ada mengatakan hati itu adalah sama dengan akal. Tapi sebenarnya yang berbeda itu kalau dibedakan ilmu dan akal. Nah ini. Tempatnya ma'rifah itu adalah hati. Loh, orang kafir juga dikasih akal. Nah itulah. Nah, kita bahas sekarang akal. Dengarkan baik-baik. Akal itu untuk mengatur bagaimana cara kita hidup di atas dunia yang terbaik. Oke? Contoh. Pantasnya kau dengan ukuran tubuh kau, dengan warna kulit kau, dengan umur kamu pakai baju yang model apa? Sarung warna apa? Ukuran berapa? Sendal juga begitu. Rumah bagaimana? Masjid bagaimana? Ini akal semuanya. Ilmu yang mengatur akal. Silahkan pakai baju begitu tapi halal. Sesuai dengan ilmu. Silakan bangun tapi sesuai dengan ilmu. Silakan kamu memasak tapi sesuai dengan ilmu. Gimana makanan lezat? Oh, kita buatkan nasi uduk, nanti ada telurnya, nanti ininya, nanti ini akal semuanya. Ilmu yang mengatur. Cari yang halal. Jangan nanti dagingnya babi. Paham ya? Diukur dengan ilmu. Ilmu mengatur akal, akal mengatur urusan kita dalam duniawi. Paham? Enggak semua orang yang berilmu juga punya akal. Kadang-kadang pinter tapi enggak punya biak berkreasi, enggak berkembang. Sehingga enggak menarik. Kadang-kadang punya akal enggak punya ilmu, bahaya itu. Bahaya itu. Tapi yang hebat kalau punya ilmu dan punya akal, saudara. Punya ilmu dan punya akal. Lah, akal yang dituntun dengan ilmu itu adalah hebat. Kalau bahasa sekarang, orang yang berakal adalah cendekiawan. Cendekiawan ini dibutuhkan oleh umat. Ngatur pemerintahan, ngatur keamanan, ngatur ekonomi, ngatur ini. Ini cendekiawan, orang-orang berakal. Orang berilmu yang mengatur mereka. Wah, jangan kalau ini dolim. Wah, ini jangan kalau ini haram. Wah, ini kalau ini begini. Mereka yang mengatur. Kenapa? Karena mereka adalah khalifah di bumi ini. Orang yang berilmu adalah khalifah. Jangan dibalik. Orang yang berilmu diatur dengan orang berakal. Kacau jadinya. Akhirnya yang haram gimana caranya jadi halal. Diatur. Yang baik, yang jelek gimana jadinya baik. Posisinya lain. Karena itu ada menyatakan hati, kemudian akal, ruh itu artinya sama, ada yang membedakan. Kalau yang membedakan begitu maksudnya. Dibedakan antara akal dengan hati. Hati itu tempatnya ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ma'rifah. Ilmu bukan ilmu belajar nahwu atau yang lainnya. Ilmu yang membuat takut kepada Allah. Ilmu yang mengenalkan dirinya kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut ma'rifatullah begitu. Nah, ya kira-kira sudah cukup ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, boleh yang baju hijau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ribana mau bertanya bagaimana
kita nih zaman modern ini mensiasati teknologi yang telah berkembang di zaman ini, ada media sosial dan segala macam. Di dalam ibadah bulan suci Ramadan itu bagaimana mensiasatinya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang tidak jelas haramnya, maka yang tidak ada nas haramnya itu halal hukumnya. Tapi semuanya itu adalah dihukumi sesuai dengan tujuannya. Al-wasail bihukmil maqasid. Ini mic. Ini son. Gimana hukumnya son sama mic ini ya? Ketika dibuat untuk ceramah nasihat begini positif. Ini alat untuk kita bisa beribadah dan mencari ilmu. Bisa iktikaf ada di masjid ini. Tapi kalau ini ada di tangannya penyanyi. Biduan akhirnya jadi joget yang ada di sini. Berarti ini adalah hanya sebagai alat tergantung tujuan yang memakai. Oke? Tergantung tujuan yang memakai. Botol itu saudara, kalau diisi madu jadi botol madu yang menyehatkan, yang lezat diminum. Tapi kalau diisi minuman keras jadi botol minuman keras yang bisa membuat mabuk yang diharamkan. Begitulah juga semua, mau kamera, mau mobil, mau sepeda motor, mau apapun yang tidak ada nas haramnya, itu adalah wasail, itu adalah perantara kita untuk mendapatkan sesuatu, maka hukumnya adalah sesuai dengan tujuannya. Buku di tangan orang-orang belajar ilmu, maka itu adalah satu wasilah perantara untuk mendapatkan ilmu, positif jadinya. Buku di tangan orang-orang untuk menggosip, lain lagi. Itu untuk menebar fitnah. Karena itu HP atau yang lainnya, anak takut karena di situ ada gambar-gambar yang tidak bagus. Itu bagus. Bagus. Kalau begitu anak nggak mau dah, karena khawatir. Segala sesuatu karena kekhawatiran asal bukan dalam batas was-was, maka itu positif. Ini ada makanan, anak khawatir ini ada racunnya, paham ya? Tapi di sini ada makanan yang jelas nggak beracun, ya ambil yang makanan yang jelas, kenapa? Paham ya? Saya untuk mendapatkan ilmu, kalau anak lihat di sini ada gambar-gambar, takut akhirnya merusak pikiran saya dan hati saya, nggak usah pakai ini. Cari yang lainnya. Anda datang kepada ustadz kan bisa. Anda bisa belajar begitu. Tapi anak nggak ada waktu. Bisa jamin nggak kalau kamu itu nanti akhirnya tidak terganggu dengan itu. Tidak kamu lihat itu. Bisa, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau memang ada kekhawatiran karena anak masih baru tobat nih. Ya, ini bisa anak lihat lagi film porno ini nanti. Misal nih, ya maka jangan Anda bawa. Segala yang berisiko jangan. Kalau ada api sekecil apapun itu pasti panas dan akan melukai. Pasti akan bisa membakar. Hindari sejauh-jauhnya. Begitu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak di situ ada dosa, hindari sejauh-jauhnya karena itu lebih berbahaya daripada api. Api membakar pakaian dan menyakiti badan, tapi dosa itu adalah membakar iman dan menyakiti hati. Dan hati itu kalau sakit hati, sakit badan ini mati penyakitnya. Kalau hati yang sakit dikubur jadi adab yang pedih, di akhirat akan jadi adab yang pedih. Itu semuanya karena dosa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan selamat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah tadi telah kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari beliau, juga kita mendengarkan jawaban-jawaban yang sangat penuh dengan ilmu dan padat dari beliau, menunjukkan bahwa talk show pada hari ini telah berakhir. Namun sebelum kita closing, sebelum kita tutup, kita minta kepada beliau untuk memberikan pesan kepada kita
dalam bulan suci Ramadan di tahun ini ya Habib. Sebelum kita tutup dengan doa nanti di akhirnya. Laksanakan puasa Ramadan dan ibadah di dalamnya dengan sempurna. Sempurna itu secara zahir sah dan juga secara batin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pelajari syarat-syarat sahnya puasa, syarat-syarat sahnya zakat fitrah, dan pelajari juga syarat-syarat diterimanya itu amal. Robitoh Alawiyah sudah menerbitkan buletin puasa dan buletin zakat fitrah. Belum disebarkan. Itu harus disebarkan kepada mereka sebenarnya. Harus tanggap itu. Itu penting Anda pelajari. Itu penting. Anda sholat, tapi sholatnya batal. Itu sama dengan Anda nggak sholat. Anda puasa, tapi puasanya batal. Itu Anda sama dengan tidak berpuasa. Anda sholat, tapi Anda nggak ikhlas misalnya. Itu adalah sholatnya sah, tapi nggak diterima oleh Allah. Sama dengan puasa, tapi puasanya misalnya masih menghibah bohong. Itu sama dengan puasa, tapi puasanya sah, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat. Karena itu ini adalah ilmu wajib untuk diketahui bagi setiap muslim yang akan masuki bulan Ramadan. Cari, tagih kepada panitia, karena kami sudah membuat itu semuanya. Buletin puasa dan buletin fitrah Anda pelajari, Anda ajarkan kepada anak-anak Anda, suruh baca juga, Anda kirimkan kepada teman-teman Anda sebarkan itu semuanya demi untuk menggapai Ramadan yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baik, seluruh bulan dalam setahun akan baik. Jumat baik, seluruh hari-hari dalam seminggu insyaallah akan baik. Idza salamatul jum'ah salimatil ayyam. Kalau hari Jumat selamat, yang lainnya insya Allah akan selamat. Jumat bisa jaga diri dari maksiat, Jumat bisa taat kepada Allah, Jumat bisa jaga hati baik, insya Allah yang lainnya ikut. Ramadan bisa jaga hati baik, Ramadan jauh daripada maksiat, Ramadan meningkat ibadah, insya Allah seluruh bulan-bulannya dalam setahun akan jadi baik. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya ada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah selesai sudah talk show kita pada kali ini. Mudah-mudahan pemirsa Nabawi TV dan hadirin Nabawi Fair, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua dan disampaikan umur kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dan taat kepada Allah serta hati yang suci. Amin ya rabbal alamin. Kita minta doa kepada beliau untuk menutup acara talk show pada kali ini, Habib. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفقنا فيه للإحسان واجمعنا يا رفيع الإيمان واكتبنا فيه من يحظى فيه بالعفو والغفران والعتق من النيران وعد إلى رمضان سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل قدوم هذا رمضان قدوم الخير لنا والبركة واليمن والسعادة. اللهم اجعلنا من الظافرين فيه بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر واكتبنا من عتقاء وطلقاء ونقذاء وأمناء وأسراء من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاض عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى المسلمين الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية بجيخ البرية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Alhamdulillah telah berakhir sudah acara talk show kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jazakumullah khair, akramukumullah Habib atas waktunya. Juga kepada seluruh hadirin Nabawi Fair, juga kepada pemirsa Nabawi TV. Kita tutup majlis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.